Oke, kita mulai saja untuk acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Senang sekali bisa menyapa eh, sekali lagi gitu ya untuk di minggu ini dalam Sekolah Bisnis Wiragama Investa 2024. Hari ini kita akan kembali belajar ya di Sekolah Bisnis Wiragama Investa untuk level 2 di langkah 5 ya dari rangkaian kelas yang sudah kita jalani sejak 1 September 2024 sampai saat ini. Jadi sekolah bisnis ini merupakan salah satu rangkaian dari event Wiragama Investa yang sudah kita lakukan pendaftarannya dari awal Juli sampai Agustus 2024 yang kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap sekolah bisnis. Nanti akan ada bazar juga dan juga nanti ada inkubator akselerator yang kemudian diakhiri nanti dengan penjurian atau pitching ya, presentasi rekan-rekan pebisnis kepada para juri dan juga para investor. Dengan total hadiah kurang lebih permodalan senilai 100 juta rupiah. Nah, senang sekali jadi sekali lagi gitu ya untuk menyapa rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini ya tetap fokus gitu ya mengikuti kelasnya dari langkah pertama sampai sekarang. Ya, jadi ini sudah masuk menjelang langkah terakhir ya, di mana nanti minggu depan adalah materi terakhir di langkah keenam dan di langkah ini, di langkah kelima ini kita akan bahas tentang delegasi ya, tentang support, training dan delegasi. Ketika kita punya organisasi atau punya tim di bawah kita, maka kita perlu melakukan support ya atau dorongan, terus kemudian pelatihan untuk memastikan mereka menjalankan bisnisnya atau kerja mereka masing-masing dengan profesional dan juga mungkin melakukan delegasi ya hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh tim maka sebisa mungkin kita mulai delegasi sehingga kita sebagai owner lebih fokus gitu ya terhadap hal-hal yang lebih strategis. Hari ini kita sudah kedatangan coach yang sangat berpengalaman di bidangnya pada eh, Coach Uki atau Kang Uki. Apakah sudah standby? Oke. Assalamualaikum Mas Izzy, kedengar suara saya? Waalaikumsalam wabarakatuh. Aman, Coach? Ya, Ya, turun Kang Izzy. ya. Sambil sebelum kita mulai, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita hari ini. Beliau adalah Coach Lukcita Yoga Suara atau biasa dipanggil Kang Uki, founder dari Creative Planner Hub, ya, founder dari Q Kreatif, IKM, UMKM Wira Usaha Kreatif, owner dari Q Art Fotografi, dan fasilitator, pendamping, penggiat, trainer, mentor IKM UMKM dan kewirausahaan Jawa Barat dan juga nasional. Nah, beruntung sekali kita sudah kehadiran beliau gitu ya dalam kelas hari ini. Semoga rekan-rekan nanti bisa mendapatkan banyak insight, banyak inspirasi, banyak pembelajaran dari beliau gitu ya dalam kelas ini. Jadi silakan nanti rekan-rekan diberikan kesempatan juga di pertengahan atau nanti di ujung materi untuk tanya jawab dan diskusi. Jadi dipersilakan untuk aktif gitu ya, berinteraksi dengan pemateri agar bisa mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan serahkan langsung kepada Coach Uki untuk menjalankan materi, memaparkan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan, Coach. Baik, terima kasih Mas Izzy yang sudah eh, memberikan waktu dan tempat di kegiatan Sekolah Wirausaha ini. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bertemu rekan-rekan semuanya yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan dalam menjalankan aktivitasnya. Sebelumnya rekan-rekan kalau saya menyebutnya rekan-rekan kreatif benar nih Mas Izzy karena Enggak, ini rekan-rekan semuanya saya yakin sudah punya usaha ya yang sedang dijalankan oleh masing-masing peserta nih.
Alhamdulillah juga untuk apa kita semuanya bisa bertemu walaupun hanya lewat online ya. Insya Allah mungkin ke depannya kita coba untuk bisa bertemu secara offline juga nih Mas Izi, karena saya sendiri membuat satu apa kegiatan di Jawa Barat ya, di Bandung khususnya. Selain online juga kita ada pertemuan offline dan ada beberapa kegiatan yang sedang kita jalankan juga nih dengan apa di komunitas IKM UMKM Wirausaha Kreatif. Baik, saya coba untuk langsung saja untuk memberikan sharing ya, pemaparan sedikit apa itu yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti rekan-rekan semuanya bisa menyimak dan nanti bisa sharing, tanya jawab tentang apa materi yang saya sharing buat semuanya. Pada kesempatan ini saya coba untuk membawakan temanya untuk level 2 di langkah kelima, yaitu tentang support, kemudian eh, delegasi, dan satu lagi apa ya Mas izin lupa saya. Eh, training apa trainingnya jadi support, training, dan delegasi. Ada beberapa langkah yang sebagai seorang entrepreneur atau seorang wirausaha dalam menjalankan suatu usahanya, yaitu langkah pertama adalah eh, support ya. Support di sini adalah bagaimana kita dalam tim menjalankan eh, usaha yang kita rintis ya untuk kegiatan yang kita jalankan. Support itu biasanya dilakukan oleh seorang entrepreneur dalam menjalankan suatu usaha. Nah, pola yang saya coba untuk terapkan untuk rekan-rekan semuanya menggunakan pola atau support di pola pentahelix. Pentahelix ini adalah perpaduan dari semua unsur ya, pentahelix atau ABCGM. Nah, ABCGM itu ada singkatannya. A-nya itu untuk apa? A-nya itu sebagai seorang entrepreneur kita harus bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan para teman-teman di akademisi. Nah, biasanya kita butuh teori-teori yang memang secara akademisi, orang-orang akademisi yang mempunyai teori yang sudah mereka jalankan secara akademisi. Nah, kemudian yang B itu adalah kita harus bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan sesama pelaku usaha atau bisnismen, dan biasanya kita butuh dukungan support dari perbankan. Jadi B yang A tadi akademisi, kemudian yang B itu bisnismen atau perbankan atau bank ya. Kemudian yang C ini adalah komunitas, community atau komunitas. Nah, biasanya rekan-rekan ini tergabung dalam sebuah wadah, baik itu komunitas yang apa, dibentuk oleh dinas atau melalui komunitas yang mandiri. Nah, kebetulan memang biasanya komunitas ini sangat berperan penting dalam kita mendapatkan informasi hal-hal yang bersifat sebagai seorang entrepreneur. Kita butuh butuh komunitas ya, yang memang di sana akan terjalin suatu komunikasi, kemudian informasi yang rekan-rekan dapatkan. Kemudian setelah A, B, C, kemudian G. G di sini adalah government atau pemerintah. Nah, kita tidak akan bisa berjalan dalam kegiatan usaha yang kita jalankan kalau tidak ada dukungan atau support dari pihak pemerintah. Mungkin rekan-rekan yang sudah pernah mendapat fasilitas dari pemerintah, baik itu secara apa online atau offline. Nah, pemerintah sendiri sangat mendukung dengan adanya program kewirausahaan atau untuk menaik kelaskan para pelaku usaha. Pemerintah sekarang sudah sangat memudahkan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas, baik itu NIB, kalau di makanan atau kuliner harus punya PIRT, kemudian halal, kemudian nanti meningkat lagi apa HACCP atau ISO. Nah, ini memang pemerintah juga sudah memberikan kemudahan. Kemudian nanti haki, dan mungkin rekan-rekan semuanya di sini eh, hal-hal seperti itu sangat kita butuhkan ya. Dan ini kita butuh support atau dukungan dari pihak pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah M ya. M ini kita dalam menjalankan suatu usaha atau kegiatan yang apa aktivitas usaha yang kita jalankan, kita butuh namanya media. Jadi M ini media, baik itu media online atau media offline, karena ini sangat kita perlukan dalam mempromokan atau membranding produk atau usaha yang kita punya ya. Dan ini sangat penting sekali buat rekan-rekan semuanya, karena
pola atau support yang biasanya teman-teman jalankan itu tercantum termaksud di dalam pola yang saya tadi sebutkan atau skemanya melalui pentahelix atau kami singkat menjadi ABCGM. Jadi A-nya kita harus bisa berkolaborasi, bersinergi dan berkontribusi dengan akademisi. Kemudian yang B-nya dengan para pelaku bisnis, kemudian dengan perbankan. Kemudian yang C-nya kita butuh support dengan para komunitas ya. Kemudian yang G-nya, nah ini yang sangat penting dari pihak pemerintah atau government. Dan terakhir, dari pihak support dari media, baik itu media offline atau media online. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Mungkin Mas Izi. Nah, setelah pola ini, kita butuh namanya dukungan ya, dan support dari pihak yang lain. Nah, ini kita masuk ke part kedua, yaitu tentang training. Karena biasanya rekan-rekan ini sudah sering mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan atau pembekalan dari baik itu dari pemerintah, dari komunitas, ataupun dari pihak-pihak swasta yang melakukan kegiatan training. Nah, kami sendiri di Jawa Barat memang selalu membuat namanya pelatihan pendampingan atau workshop untuk menaikkan edukasi para rekan-rekan entrepreneur semuanya. Nah, training ini biasanya kita selenggarakan di eh, jadi setiap wirausaha punya permasalahan masing-masing dan kita mengkelaskan permasalahan yang kita akan coba bahas itu bisa rekan-rekan bergabung di sekolah wirausaha ini yang memang memfasilitasi rekan-rekan untuk secara pendampingan, edukasi, kemudian nanti goals-nya di akhir kegiatan kita akan bazar yang memang akan diselenggarakan oleh program di sekolah wirausaha ini. Oke, next Mas Izi. Nah, biasanya sebagai seorang entrepreneur kita harus punya bekal nih. Nah, dalam menjalankan suatu usaha atau bisnisnya. Nah, salah satu bisnis yang rekan-rekan jalani harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembekalan ya, baik itu training, kemudian coaching klinik, kemudian pendampingan, pelatihan yang memang wajib ya sebagai seorang entrepreneur atau seorang pelaku usaha untuk membekali dirinya agar kita tahu basic dalam berwirausaha itu seperti apa. Karena banyak pemahaman mindset rekan-rekan di wirausaha itu masih masih belum standar ya. Karena kalau saya sendiri dengan teman-teman di entrepreneur atau di komunitas, kita membentuk namanya pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Karena saya sendiri dan mungkin juga di sekolah wirausaha juga ada program-program seperti ini yang memang untuk membantu para rekan-rekan semuanya. Nah, salah satunya boleh Mas Izi di next lagi slide-nya. Suara saya masih jelas rekan-rekan? Mas Izi? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Ya, ya Aman, takutnya Coach. sinyalnya. Ya, oke. Nah, saya punya namanya idiom ya, istilah yang bisa rekan-rekan terapkan ya. Karena semuanya ini juga kembali lagi ke mindset kita sebagai seorang entrepreneur atau sebagai orang wirausaha. Nah, sebagai seorang entrepreneur atau wirausaha harus mempunyai jiwa dan semangat. Ini mungkin sudah biasa kita jalankan, cuman saya rangkum dalam satu kata ya. Nah, saya menyebutnya namanya si kaset. Kalau di Sunda mungkin si kaset ya. Kalau ini saya singkat namanya dengan si kaset. Apa itu si kaset? Si kaset adalah 3 si, 3K, dan 3 set. Nah, apa maksud dari 3 si dengan 3K dan 3 set? Nah, kita sebagai seorang entrepreneur atau wirausaha harus mempunyai jiwa dan semangat berinovasi. Kenapa harus berinovasi? Karena kita butuh butuh kreativitas, butuh hal-hal yang untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan kita. 3 si yang kedua adalah adaptasi. Nah, kalau saya flashback beberapa tahun lalu, kita mengalami namanya COVID ya. COVID ini itu sangat mempengaruhi dan berdampak sekali untuk semua sektor, tidak hanya di sektor apa pengusaha, semua sektor terdampak dan itu sangat 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 berpengaruh dengan perekonomian bangsa kita. Tapi dengan adanya UMKM atau wirausaha yang dijalankan itu sangat membantu. Nah,
kita sebagai seorang entrepreneur harus punya jiwa dan semangat adaptasi dengan kondisi bagaimanapun. Kita harus bisa tetap berjalan ya dalam usahanya. Nah, kita butuh namanya tadi yang saya sebutkan inovasi. Adaptasi ini kita harus siap dengan kondisi yang bagaimanapun kondisi yang kita jalankan, ya kita harus tetap semangat untuk menjalankan namanya wirausaha. Kemudian yang si ketiga adalah kolaborasi. Nah, ini contohnya kita berkolaborasi dengan pihak yang mau support ya. Dalam hal ini Sekolah Wirausaha sudah memfasilitasi untuk kegiatan pendampingan edukasi rekan-rekan semuanya. Kemudian yang kedua adalah 3K. Apa itu 3K? 3K adalah kita sebagai seorang entrepreneur harus mempunyai kapasitas. Kapasitas ini di sini artinya adalah kapasitas kita untuk sebagai entrepreneur harus mempunyai ilmu, bekal dalam menjalankan suatu usaha. Kemudian yang kedua adalah kapabilitas. Kapabilitas di sini juga bagaimana kita menjalankan usaha, menjalankan eh, kegiatan wirausaha yang memang kita jalankan harus punya kapabilitas. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi ini sangat diperlukan sebagai seorang entrepreneur. Agar apa? Agar kita tahu gimana cara menjalankan mindset kita untuk menjalankan suatu usaha itu seperti apa gitu. Dengan adanya training-training, pelatihan, pendampingan, kemudian eh, kita juga secara online atau offline untuk pertemuan untuk menambah ilmu dan wawasan. Kemudian yang ketiga adalah set ya, tiga set. Tiga set ini di sini sangat berpengaruh untuk semuanya ya. Set ini adalah set yang pertama adalah mindset. Nah, mindset ini adalah dasar ya, dasar kita sebagai seorang entrepreneur. Karena sangat sangat banyak mindset yang dijalankan oleh rekan-rekan entrepreneur semua tuh kadang tidak tidak satu visi ya sebagai seorang entrepreneur. Karena ada bedanya seorang pedagang dengan seorang pengusaha. Mungkin nanti akan saya jelaskan seperti apa tuh mindset yang bagus. Nah, inilah dasar sebagai seorang entrepreneur, kita harus mempunyai mindset sebagai seorang entrepreneur. Kemudian itu akan berpengaruh ke dua, itu aset ya. Setelah kita punya mindset sebagai seorang entrepreneur, itu akan berpengaruh dengan apa yang kita punya, itu aset yang kita punya. Nah, dari kedua ini akan berujung omset ya. Omset ini dalam hal eh, kapasitas rekan-rekan setelah menjalani kesemuanya akan berujung di omset. Nah, itulah kenapa saya membuat satu istilah kata dengan sebutan si kaset. Jadi sebagai seorang entrepreneur, kita harus punya jiwa dan semangat si kaset. Itu sangat sangat mudah ya untuk diingat ya. Tinggal mungkin nanti dijalankannya gitu. Nah, si kaset itu 3C, 3K, dan 3 set. Kita harus punya semangat dan jiwa inovasi, kita harus punya semangat dan jiwa beradaptasi, kemudian berkolaborasi. Dan yang berikutnya harus punya kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Agar apa? Agar bisa menaikkan secara mindset, aset, dan omset. Nah, jadi mungkin rekan-rekan bisa memahami di sini semuanya ya. Jadi eh, istilah ini sebenarnya sudah dijalani, mungkin secara penerapannya. Nah, makanya dengan adanya pendampingan, pelatihan, training. Nah, ini akan membantu mindset rekan-rekan karena basic itu mindset ya. Mindset kita sebagai seorang entrepreneur seperti apa. Oke, next Mas Izzy. Nah, semuanya itu akan harus dibarengi ya setelah kita punya mengerti dengan paham dengan apa yang dimaksud dengan si kaset, tapi kita harus juga dibarengi dengan konsep, kalau saya menyebutnya istilah-istilah biar mudah diingat ya, harus punya 3M, 3G, dan 4K. Apa aja itu 3M, 3G, dan 4K? 3M pertama itulah kita harus bisa memulai dari diri sendiri. Karena kadang banyak rekan-rekan hanya melihat tapi tidak bisa memulai. Nah, 3M yang pertama itu memulai dari diri sendiri. Kemudian mulai dari hal kecil. Maksudnya gimana dari hal kecil? Karena kita bermimpi ingin menjadi pengusaha besar. Tapi kalau kita tidak mulai dari hal kecil, itu tidak akan bisa berjalan atau tidak akan bisa eh, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian M yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Nah,
Nah, banyak ya yang saya temui di kegiatan-kegiatan pelatihan. Ya, Kang, nanti saya akan memulai. Nah, maksud maksud mulai dari sekarang ini, setelah kegiatan yang kita jalankan, kita punya harus mulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari hal kecil, kemudian mulai dari sekarang. Artinya jangan dinanti-nantikan. Kalau kita punya impian yang kita ingin jadi seorang entrepreneur, ya 3M ini sangat berpengaruh ya. Karena zaman semakin maju, kita ketinggalan informasi, kita ketinggalan kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita akan tertinggal. Nah, itu kenapa 3M ini sangat perlu. Kemudian yang ada namanya 3G. Ya, konsep yang saya buat itu 3G itu adalah harus gercep. Mungkin di sini rekan-rekan tahu istilah gercep atau gerak cepat. Kita harus bisa memulai dari diri sendiri, dari hal kecil, kemudian dari sekarang dan harus gerak cepat. Gerak cepat di sini kita harus mencari informasi, mencari hal-hal yang memang dibutuhkan sebagai seorang entrepreneur dan kita harus gerak cepat. Kemudian yang G yang kedua adalah geber. Geber ini gerak bersama. Kita tidak mungkin bisa uh, untuk untuk menjalankan satu asa seorang diri ya. Kita butuh tim, kita butuh nama. Bisa di Halo, bisa di ini dulu, Ibu mute dulu. Oke, ya terima kasih Mas Iji. Baik, saya lanjutkan lagi. Eh, Tadi 3M, nah terus kemudian lanjut ke 3G, yaitu gercep, geber, dan yang ketiganya gaspol. Apa ini gaspol? Gaspol ini adalah gaspol ini adalah gerakan untuk semua eh, g- gali semua potensi yang ada. Gaspol ini lebih ke kita menggali lagi potensi kita yang ada dalam diri kita untuk menjalankan suatu usaha. Jadi rekan-rekan semuanya, konsep ini sebenarnya bisa dijalankan ya dengan tim ya ataupun secara individu lebih kuat lagi kalau secara tim ya karena namanya usaha kita tidak bisa menjalankan sendiri kita butuh support dari pihak lain. Nah, kemudian adalah 4K. Konsep yang saya buat adalah 4K. Apa itu 4K? Kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Nah, biasanya yang kita lakukan itu ya kita kerja keras tapi kita tidak cerdas untuk menjalankannya. Kita sudah kerja keras, kemudian kerja cerdas tapi kita kadang tidak ikhlas. Nah, ini banyak saya temui ya teman-teman usaha yang menjalankan usahanya ya secara konsep dia sudah bagus tapi tidak dibarengi dengan pola yang saya sebutkan tadi ya 4K, 3M dan 3G. Tadi 4K yang pertama adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan harus sampai tuntas. Jangan sampai hal yang kita jalankan, usaha yang kita jalankan itu tidak tuntas, masih masih belum sampai dalam keinginan atau konsep yang rekan-rekan inginkan sebagai seorang entrepreneur. Jadi harus punya konsep namanya 3M, 3G, dan 4K. Nah, ini bisa rekan-rekan terapkan ya sebenarnya dalam tim yang teman-teman punya ya. Dan ini sangat sangat mudah secara teori sangat mudah nanti untuk prakteknya nanti dibantu oleh sekolah wirausaha ini dalam implementasinya. Oke, next Mas Izi. Nah, rekan-rekan semuanya setelah apa eh, jadi hilang semuanya.
Nggak ada suaranya lagi, Kak. Kang Ukinya keluar sebentar ini sepertinya saya coba konfirmasi. Maaf karena kan ini sinyalnya agak apa kurang stabil. Nah, bisa saya lanjutkan lagi rekan-rekan semuanya. Halo, Nah, lanjut ini coach. ya, terima kasih Mas Izi. Tadi setelah konsep yang saya sebutkan tadi, saya kembali lagi ke rekan-rekan semuanya bahwa kita namanya harus punya jiwa dan semangat dalam berentrepreneur itu si kaset ya, 3C, 3K, dan 3 set. Kemudian harus dibarengi pula dengan konsep 3M, 3G, dan 4K. Karena ini sangat-sangat sudah biasa kita jalankan, cuman kadang kita suka tidak tidak merasa gitu. Nah, kadang ini yang jiwa dan semangat ini harus kita coba untuk bangkitkan kembali sebagai seorang entrepreneur. 3M, 3G, 3, dan 4K. Dan semua ini akan rekan-rekan jalani dengan konsep yang eh, sesuai dengan pola dan eh, konsep yang saya sharing ke rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian saya mungkin langsung ke part ketiga ya di bagian akhir delegasi. Nah, maksudnya delegasi ini adalah kita sebagai seorang entrepreneur tidak mungkin bisa sendiri. Kita butuh namanya support, dukungan, dan delegasi dari pihak-pihak yang lain. Nah, delegasi di sini yang tadi saya sebutkan ya, ada namanya pola yang konsep pentahelik atau ABCGM. Nah, kita harus bisa bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi dengan semua pihak ya, karena tidak mungkin kita bisa menjalankan suatu kegiatan usaha sendiri. Kita butuh support dari pihak lain. Nah, delegasi di sini bisa ini Mas Izi lanjut slide-nya. Nah, tadi mungkin tadi sudah saya sebutkan ya 3M, 3G, dan 4K. Nah, tadi teman. Nah, oke. Nah, tapi harus pula diiringi dengan pola 3F dan 3B. Kenapa saya banyak menyebut istilah-istilah ini karena biar memudahkan rekan-rekan untuk mengingatnya gitu. Tiga, tadi ada namanya apa? Si kaset, kemudian 3G, 4K, kemudian lanjut dengan pola 3F dan 3B. Apa itu 3F dan 3B? Nah, kita harus sebagai seorang entrepreneur harus edukatif. Di edukatif ini kita harus bisa menyerap informasi, ilmu pengetahuan yang sebagai dasar kita dalam menjalankan suatu usaha edukatif. Kemudian harus kita berinovatif. Mungkin rekan-rekan semua di sini istilah ini sebenarnya sudah familiar ya, cuman penerapannya saja yang bagi rekan-rekan bukan sulit, belum dijalankan gitu. Tidak ada kata istilah sulit kalau kita sendiri belum memulai. Yang tadi yang saya sebutkan di awal harus mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil kan dan mulai dari sekarang. Nah, 3F ini adalah edukatif, inovatif, dan komunikatif. Seperti kegiatan-kegiatan yang rekan-rekan jalankan, kita butuh namanya inovatif, edukatif, komunikatif ini untuk membekali diri kita sebagai seorang entrepreneur. Kemudian pola yang berikutnya adalah 3B. 3B ini apa? Kita harus bisa bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk semuanya. Oke, Mas Izi, next. Nah, nah di akhir slide mungkin kita semuanya ingin ya eh, eh, usaha yang kita jalankan itu meningkat ya, meningkat, maju, melesat, melambung. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya sudah umum juga ya. Kalau di UMKM kan secara singkatan usaha mikro kecil menengah. Kalau saya sendiri
mencoba untuk membuat istilah baru untuk Halo, bisa di-mute dulu, Ibu? Oke, saya lanjut. Eh, istilah ini sangat sangat apa familiar ya untuk rekan-rekan semuanya, karena ini berhubungan dengan mindset kita sebagai seorang entrepreneur ya. UMKM itu atau entrepreneur itu adalah usaha melesat karena mindset ya. Kalau singkatan kan usaha mikro kecil menengah. Kalau saya coba saya rubah dikit, tujuannya hampir sama gitu. Cuman saya merubah kata-kata dikit biar rekan-rekan termotivasi dan terinspirasi dengan dengan kegiatan yang usaha yang rekan-rekan jalankan. UMKM itu usaha melesat karena mindset. Apa maksudnya? Nah, mindset kita sebagai apa nih? Kita mau jadi seorang pengusaha harus membekali diri kita dengan tadi yang konsep-konsep saya infokan. Karena kita tidak akan maju kalau tidak akan melesat kalau mindset kita belum sebagai seorang entrepreneur. Kemudian yang kedua adalah usaha meningkat karena manajemen. Masih banyak para pelaku usaha entrepreneur yang manajemennya itu masih belum rapi ya, secara pencatatannya masih masih belum tertata bagus. Nah, bagaimana usaha kita mau maju, bagaimana produk kita mau meningkat kalau manajemen kita sendiri belum belum bagus gitu ya. Makanya usaha meningkat karena manajemen ya. Kalau manajemennya bagus, kemudian mindsetnya memang sudah bagus, pasti akan berdampak ya. Dan kemudian yang ketiga adalah usaha melambung karena maintenance, pengelolaan ya dalam arti di sini maintenance itu pengelolaan di dalamnya ya. Nah, banyak masih pengelolaan para pelaku usaha itu masih seadanya, belum tertata rapi, belum belum apa belum kalau di pabrikan kan mungkin udah sistematis ya, tapi kalau di kita kita bisa seperti pabrikan tapi dengan konsep dilakukan di ranah UMKM, usaha melambung karena maintenance. Dan terakhir ini kita sebagai umat muslim ya insya Allah semua juga akan paham dengan namanya takdir ya. Nah, usaha maju karena milik ya. Kita sudah menjalankan tiga konsep tadi, usaha melesat karena mindset, kemudian usaha meningkat karena manajemen, kemudian usaha melambung karena maintenance. Nah, di akhirnya kalau belum miliknya, ya mungkin kita harus harus tetap bersemangat ya dalam menjalankan usaha karena semua sudah diatur oleh yang di atas. Jadi usaha maju karena milik ya. Tapi namanya usaha eh, seorang seorang entrepreneur tidak putus semangat gitu. Mungkin belum saatnya dikasih maju karena kita secara mindset belum bagus. Belum di saatnya dikasih meningkat secara manajemen belum rapi secara maintenance juga kita belum belum bisa menata dengan bagus. Nah, inilah semuanya itu berdampak ya rekan-rekan semuanya ya. Usaha melesat karena mindset, usaha meningkat karena manajemen, kemudian usaha melambung karena maintenance dan di akhir usaha maju karena milik. Kalau sudah takdirnya, sudah miliknya, usaha yang kita jalankan yang sudah kita kelola dan sesuai dengan standar konsep teman-teman yang coba saya infokan, ya insya Allah usaha yang rekan-rekan jalankan bisa maju, bisa melambung, bisa meningkat. Nah, itu konsep yang saya buat ke rekan-rekan UMKM. Karena UMKM itu adalah global ya, tidak hanya di bidang ke kuliner atau fashion. Dan kalau di pemerintah sendiri UMKM itu berdasarkan omset. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu, kenapa disebut UMKM? UMKM itu ada usaha mikro kecil menengah kalau secara singkat. Tapi kalau secara omset, kenapa disebut UMKM? Nah, di sini ada usaha mikro. Mikro itu dari hingga 1 M. Itu disebut mikro, usaha mikro. Kemudian kecil. Kenapa disebut UMKM skala kecil? Karena omsetnya 1 hingga 5 M. Kemudian yang K, UMKM, usaha mikro kecil menengah, karena dia mempunyai omset 5 hingga 10 M. Jadi itu peraturan sesuai dengan peraturan pemerintah ya, nomor 7 tahun 2021. Kenapa disebut UMKM? Karena memang secara omset dia sudah sampai 1 miliar untuk skala mikro. Kemudian skala kecil 1 hingga 5 M per tahun. Oh, secara omsetnya itu. Kemudian yang kecil menengah
dari 5M hingga 10M. Nah, kalau saya membuat konsep UMKM beda. Nah, semua akan berpengaruh ya, karena itu UMKM itu usaha meningkat karena mindset, usaha melesat karena manajemen, usaha melambung karena maintenance, dan usaha melesat, maju, meningkat karena milik. Milik di sini semua sudah diatur oleh yang di atas. Next, Kang Izi, mungkin sebelum slide terakhir, ada lagi slide-nya. Nah, mungkin itu aja rekan-rekan trainer semuanya. Nanti bisa sambil diskusi tentang hal-hal yang tadi coba saya sharing tentang konsep-konsep apa yang harus kita jalankan dalam menjalankan suatu kegiatan wirausaha. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya kembalikan ke Mas Izi. Baik, terima kasih Kang Uki atas materinya pada kesempatan siang hari ini. Baik, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin rekan-rekan yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilahkan. Boleh lewat kolom komentar atau langsung on mic. Mumpung Coach Uki masih berkenan bergabung sama kita di sini. Silakan. Ada yang mau bertanya, boleh? Atau raise hand, atau di kolom komentar. Ya, mungkin sambil menunggu yang lain yang mau bertanya. Boleh Kang Uki saya sedikit bertanya nih tentang delegasi gitu ya. Oh iya, ya Mas Izi, silakan. Ya Kang, kadang kita sebagai pebisnis masih takut-takut nih ya, kayak menyerahkan pekerjaan kita tuh sama tim lah, sama karyawan. Itu gimana Kang solusinya ya? Karena mungkin merasa karyawan kayaknya belum bisa nih ngerjain yang kita kerjain gitu. Ya, nah ini pengalaman yang pernah saya jalankan di usaha saya nih Mas Izi. Saya dulu punya produk, mungkin kalau rekan-rekan di Bandung, Jawa Barat, tahu namanya cilok ya. Saya dulu bikin namanya cilok, tapi saya dikemas dengan 9 varian. Dan itu alhamdulillah sempat jadi apa produk inovasi di Jawa Barat dan nasional, dan masuk ke produk inovasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya punya namanya cilok seafood ya, karena kan yang banyak di pasaran cilok dari daging ayam. Nah, saya bikin dari cilok seafood. Nah, ini jadi apa sebuah produk inovasi. Nah, saya ada tim Kang Izi, ada tim, dan di kami, manajemen di kami, siapa saja silahkan ingin membuat ya. Untuk pendelegasian kita punya tim. Memang eh, masih banyak teman-teman yang takut apa kalau di usaha diambil ya, artinya ditiru, di copy paste usahanya. Nah, bagi saya kita serahkan semuanya, itu tadi saya bilang Mas Tizi, semua usahanya kita jalankan sudah diatur ya, sudah apa ada yang apa yang mengaturnya ya. Kita berbagi dalam artian ya ada namanya saat tidak semua orang akan bisa menjalankan apa usaha yang sama ya, pasti ada perbedaannya. Tinggal mindset kita sebagai wirausaha ingin berbagi dengan teman-teman, malah malah saya memberikan delegasinya seperti ini Mas Izi. Ya silakan rekan-rekan, salah karena tim saya kan banyaknya anak-anak muda ya. Saya bilang sok inovasi, silakan inovasi produk yang saya buat. Saya tidak keberatan, tapi tetap dalam artian kita dalam satu ranah ya, sesama pelaku usaha harus harus punya mindset attitude ya. Di sini kita attitude yang masih sering terlupa nih Mas Izi. Delegasi dalam artian saya terbuka ya dengan rekan-rekan semuanya. Silakan copy paste, tapi pasti orang akan tahu perbedaannya. Pasti sesama-samanya produk pasti akan ada perbedaannya. Nah, ini tinggal tinggal dari rekan-rekan kita yang memang dia punya usaha tapi takut dicuri atau di copy paste. Nah, itu kembali lagi ke kita. Kita mau berbagi atau ilmu yang kita punya kita mau untuk sendiri gitu, Mas. Mungkin dari saya mah itu aja sih, Mas. Ya, harus berani gitu ya Kang ya. Ya, karena kan namanya ilmu kan itu akan terus ya, pahalanya akan mengalir terus, Mas. Tinggal mindsetnya aja kita kita benahi dulu. Ya, ya, berarti tinggal ubah mindset aja gitu ya. Jadi jangan takut-takut gitu, tapi niatkan jadi berbagi lah.
Oke, ada Kang Sohendra nih mau bertanya, boleh Kang Sohendra di unmute? Siap, terima kasih Kang. Buat Kang Uki, Kang Iji terima kasih. Saya, Ya, Kang Hendra. ya Kang Uki gini, kayaknya update kan masih damel gitu. Waktu tuh cuman waktu Ahad, tapi pengen jadi Kang, punten Kang. entrepreneur lah. Ini nasional Kang. Bang Mitiasa bahasa Indonesia aja Kang. Ini kita kan nasional. Oh, siap, 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 siap. Punten, punten, punten. Jadi saya itu eh, masih bentuknya seorang karyawan, tapi pengen punya usaha sehingga bisa naik level lah bahasanya. 3 kali usaha, 3 kali bangkrut, Kang. Jadi karena keterbatasan sumber daya manusia. Jadi untuk karyawan itu kemarin itu saya karena lumayan agak keterbatasan. Misalkan kalau menggaji karyawan karena pendapatannya belum pasti, sehingga pasti biayanya bengkak. Akhirnya saya Ya. tawarkan, ya udah ini konsep bisnisnya kita buka bareng-bareng, jalan aja. Nanti buat saya ngomongnya jangan ngomong persentase deh, ngomong jalan aja dulu. Yang penting bisa jualan gitu. Itu Ya, cuma ya. rata-rata bertahan cuma 4 bulan, tidak bertahan karena pendapatannya makin lama makin menurun, dia sendiri jadi Ya. udah akhirnya usahanya bangkrut ya, dan saya tidak berdaya menghadapi persoalan itu. Itu solusinya gimana ya Kang buat seorang pekerja tapi juga pengen buka. Saya terus terang aja mungkin agak egois juga pengennya tetap buka kuliner gitu. Karena kayak seneng banget lah kalau buka kuliner tuh kayak bisa berekspresi tentang apa sih resep dan segala macamnya. Gitu, Kang Uki, mohon diberikan pencerahan. Terima kasih, Kang. Itu terima kasih sebelumnya. Boleh langsung ditanggapi Kang Oki? Mangga. Kang Iji atur nuhun. Sami-sami. Aduh, belum di mute Kang. Bentar, bentar. Ya Oke, ini ya Kak maaf. Ya, Oki-nya. oke. Ya. Ya, baik, Kang Swendra, terima kasih pertanyaannya. Ini memang banyak ya yang dialami oleh para pelaku usaha ya. Saya sendiri pun dulu seperti itu, Kang Swendra. Saya punya tim, saya punya konsep, tapi hanya bertahan beberapa lama ya. Tapi kalau namanya seorang wirausaha, jatuh bangun itu udah biasa, Kang Swendra. Saya berapa kali usaha, berapa kali eh, istilahnya apa? Banyak permasalahan ya karena jiwa kita sebagai seorang wirausaha ya kita harus fight ya menjalankannya. Nah, solusi mungkin kalau solusi ya ini hanya sharing ya Kang Suhendra, mungkin bisa bisa juga nanti ada masukan dari yang lainnya. Nah, biasanya kita punya konsep bagus nih Kang Suhendra. Konsep kita yang kita jalankan menurut kita bagus, tapi belum tentu bisa diterima oleh pihak lain. Karena setiap orang punya pemikiran masing-masing ya dalam satu tim, apalagi yang punya beberapa kepala ya. Nah, itu biasanya kita banyak permasalahan, ide-ide dan masukan yang kadang tidak sesuai. Nah, saya bikin konsep, kita coba bikin konsep ke waktu itu saya bukan namanya reseller, agen untuk usaha yang saya jalankan. Awalnya saya menjalankan usaha itu titip jual ya. Banyak kerugian di kita kalau titip jual karena dibayar atau eh, dibayar sesuai dengan produk kita yang laku. Nah, itu saya rubah konsep dengan teman-teman di manajemen. Coba kita buat namanya tim marketing di lapangan yang memang dia sebagai kepanjangan tangan kita dan kita sebagai produsen hanya memberikan SOP seperti ini loh seperti ini. Memang awal-awal tuh perlu perjuangan Kang Suhendra. Awal-awal produk kita nggak ada yang melihat, nggak ada yang melirik, bahkan naon maksud kalau Sundanya produk apa ini gitu. Tapi karena pembekalan diri kita sebagai entrepreneur ya kita harus siap ya, harus punya jiwa inovasi, harus punya bisa beradaptasi dan harus bisa berkolaborasi. Akhirnya saya buat konsep kita sebagai produsen fokus di produksi dan untuk teman-teman yang di lapangan sebagai kepanjangan tangan kita di marketing kita berikan kelebihan-kelebihan benefit dengan potongan harga kemudian panduan-panduan kemudian reward-reward dan itu sempat berjalan 2 tahun. Nah, namanya usaha memang kan ya itu ya fluktuatif ya Kang Sendra. Kadang bagus kadang turun. Nah, ini harus punya jiwa inovasi kita nih. Makanya saya bikin produk-produk yang
berinovasi sampai saya buat 9 varian waktu itu dengan rekan-rekan di tim. Dan solusinya ya memang tidak semua solusi permasalahan kita jalankan bisa sama. Tiap ini beda-beda. Tinggal penanganannya aja nih. Misalkan ya itu bisa kita temui setelah berjalan ya, setelah menjalankan. Nah, jiwa dan semangat yang ini harus kita tetap tanamkan Kang Suendra sebagai seorang entrepreneur gitu. Jangan patah semangat. Aduh, memang secara teori gampang ya kalau kita hanya ngomong, tapi pelaksananya ini yang kita harus butuh butuh sharing, butuh ilmu yang dari rekan-rekan yang sudah pernah menjalankan. Dan solusinya ya kita harus sharing, Kang Suendra, harus sharing, harus ya, makanya saya dengan di komunitas yang saya bikin itu kan ada agenda mingguan dan bulanan yang ya saya merasakan waktu dulu sebagai seorang wirausaha sangat susah untuk kita berkomunikasi, sharing tentang usaha kita, karena tidak sama semua permasalahan yang dihadapi oleh para wirausaha gitu. Dan kalau kita lihat Colonel Sanders ya, kalau saya ngambil dari produk yang sudah ternama, dia berapa kali membuat resep ayamnya itu sampai sekarang bisa diterima, ini beratus-ratus kali gitu. Kita baru 1-2 kali atau 4 kali sudah putus asa, berarti jiwa dan semangat kita lagi yang harus ditingkatkan mungkin gitu, Kang Suhendra. Ya, makasih Kang Suhendra. Siap, nuhun Kang. Kalau misalkan diulas sedikit Kang, menangani masalah SDM kan kemarin itu saya susah menggaji lah ya. Kalau menggaji itu karena memang bisnisnya belum pasti, tapi kalau kira-kira bagi hasil gitunya, biar dia jalan dan ternyata bisnisnya belum menghasilkan gitu, lama-lama dianya yang kabur juga, terus kita harus bagaimana langkahnya lagi. Ya, ya baik Kang Suhendra. Nah, ini ada berapa tipe ya untuk kita sharing ya. Ada yang berbagi profit atau gaji ya. Dulu di saya kita sharing Kang Suhendra, karena tim di kita sebagai bagian dari sebuah tim ya. Semakin dia bagus, semakin dia kreatif dalam menjalankan usaha, memasarkan usaha, ya itu berdampak semuanya. Jadi kita sistemnya waktu itu sharing. Jadi dia semakin bagus penjualannya, semakin meningkat penjualannya, ya bagi hasil juga makin makin meningkat, dan kita memberikan kepercayaan sepenuhnya ke mereka. Jadi kita hanya menyiapkan produk dan tinggal kreativitas mereka untuk menjalankan di lapangan. Dan ya pasti ada lah ya namanya tanda kutip kecurangan, itu wajar lah jangankan dalam usaha, dalam kehidupan pun ada gitu. Tapi itu ya sebagai sebagai kerikil loncatan kita untuk semakin dengan tim semakin kuat. Dan biasanya mereka marketing itu kan senangnya kalau dapat reward. Nah, berikan reward-reward yang bisa kita berikan. Kalau dulu saya memberikan reward per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun. Dan saya sempat bikin reward kalau rekan-rekan di lapangan sebagai tim kita di marketing sampai menjual, kita punya target dalam 1 tahun misalkan 100.000 kita umrohkan, itu kan sebagai pemacu semangat mereka untuk wah, saya harus bisa berkreativitas, saya harus bisa memasarkan produk ini dengan kreativitas saya seperti apa, dan kita kasih panduan-panduannya gitu. Jadi kalau tadi Kang Suendar berbicara bagaimana ininya ya, tergantung mau gaji kah atau mau sharing. Nah, biasanya marketing itu kita karena tidak tetap ya ke manajemen, ya biasanya sharing. Semakin bagus penjualan mereka, ya berarti dapatnya makin makin bagus. Nah, kalau gaji kan flat nantinya. Nah, nah biasanya itu semangat mereka kalau flat, yang penting terjual. Tapi kalau kita berikan kepercayaan, kita berikan informasi yang semakin bagus penjualannya, ya dapat bagi hasil juga makin bagus gitu, Kang Hendra. Itu pengalaman yang saya jalankan ya, Kang Swendra. Ya, mangga, Kang. Oke, Mas Izi, mungkin ada lagi pertanyaan atau? Oke, dari Bu Titin silakan, ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mau nanya bagaimana cara supaya kita percaya diri jika menjelaskan di depan banyak orang atau orang-orang baru. Sedangkan saya yakin saya sedang mengerjakan cara yang tadi ya, kerja keras, kerja pantas, kerja cerdas gitu. Dan mindset saya sudah
yakin di usaha ini karena saya sudah merasakannya selama sudah 3 tahun, bahkan rekan-rekan saya atau karyawan juga alhamdulillah dia senang gitu karena di sini penghasilannya besar ke karyawan bukan ke saya gitu. Saya sendiri ada sendiri terus hasil dari karyawan juga ke sayanya kontribusinya kan cuman 10% dia yang lebih besar. Nah, tapi kalau ketemu orang-orang baru menjelaskan saya suka tidak percaya diri. Nah, gimana membangun kepercayaan diri itu? Karena kalau udah yang bergabung sama saya, alhamdulillah maju terus gitu. Nah, gitu Pak, saya mau minta bagaimana cara supaya kita percaya diri gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu Tini. Kalau boleh tahu, Bu Tini punya produknya apa ya? Oh, saya di bidang jasa terapi Pak. Jasa Eh, terapi. tapi saya seperti komunitas begitu. Jadi kalau Ya, yang di jaringan-jaringan saya di bawah itu penghasilannya sepertinya dapat satu orang tuh kan 150.000 gitu, 200 ke sayanya mesti cuma 10% hasil pasien-pasien yang bareng-bareng gitu cari pasiennya ya. dengan cara online, panggilan, bisa ke rumah Mhm. juga gitu. Dan Ya, insya Allah ke depannya pengen punya klinik sendiri supaya yang amin, belajar-belajar amin. terapi itu Ya, ya, makasih. Yang ya. belajar terapi itu selain dia belajar juga dia bisa mendapatkan uang sendiri gitu. Oke, Sekarang saya baru membangun baksos-baksos. Nah, dari hasil baksos itu saya berikan kepada anak-anak didik saya gitu, Pak. oke. Ya, Ya. bagus Ibu Tini. Kalau tinggal di mana Ibu ya? Di Bandung atau Di Bandung Barat, Pak. di Bandung Barat? Baik, Ya. eh, Ibu ingin melatih diri untuk bisa berbicara di depan Bu ya? Apa Ya. info, ya, berarti Pak, Ibu perlu namanya public speaking ya Bu ya untuk Ya. bagaimana kita memberikan informasi tentang usaha yang kita jalankan atau produk yang kita punya, dan itu memang kita sebagai seorang entrepreneur wajib dan harus harus apa ya, harus bisa menjelaskan tentang knowledge usaha atau produk kita. Nah, ini biasanya butuh waktu ya Bu ya, butuh waktu, Ya. butuh pendampingan, butuh pelatihan. Nah, nanti Ah, mungkin Ibu dengan namanya di komunitas yang Ibu jalan, Ibu ikut tergabung di komunitas mungkin? iya, saya gabung di Nah, komunitas juga, cuman ini ya, hasilnya masing-masing gitu, sendiri, tidak ya. dikekang gitu. Benar. Nah, nanti saya juga banyak teman-teman yang Kang, saya punya usaha tapi suka suka apa nggak bisa ngomong di depan. Nah, Mm. saya punya namanya pelatihan public speaking. Kemudian nanti saya punya namanya podcast Creativepreneur. Nah, nanti Ibu coba gabung di komunitas untuk melatih ya. Dalam artian kita memang harus bisa untuk menjelaskan usaha atau produk yang kita punya dengan apa ya, dengan memberikan informasi tentang branding produk Ibu, personal branding Ibu juga harus dikenal, dan itu memang perlu proses Bu ya, nggak langsung bisa, memang itu perlu proses, Ya. perlu pelatihan, pendampingan dan training. Nanti Ibu bisa sharing dengan tim saya di Creativepreneur Podcast, dan itu saya ada kelas namanya tiap hari Sabtu Creativepreneur Podcast di jam 1 sampai jam 4. Nah, itu Ibu bisa ikut podcast di kegiatan kami, atau mungkin di luar komunitas yang saya jalankan, Ibu bisa mencari ilmu-ilmu juga Bu di luar, komunikasi dengan teman-teman, kemudian sharing kalau ada kelas-kelas pelatihan public speaking, coba ikut. Nah, ini saya juga lagi sedang bikin kelas untuk public speaking. Ini saya lagi bikin program-program yang memang diperlukan oleh para entrepreneur dalam menjalankan usahanya. Yang mudah-mudahan nanti bisa bergabung, bisa ikut di kelas yang saya buat, ataupun nanti ada kelas-kelas yang memang Ibu perlukan, coba Ibu ikut itu untuk melatih diri kita biar kita bisa bicara di depan. Nah, ini contoh Hmm. saya juga dulu awalnya seperti itu, Bu. Aduh, gemper ya, kalau bahasa Sundanya gemper. Saya harus ngomong apa di depan kelas.
Dan itu kadang ngeblank ya, setelah di depan kelas bertemu dengan ratusan orang atau puluhan orang, itu ngeblank. Tapi kalau kita sering, kita melatih diri kita apa belajar juga secara, mungkin kan sekarang banyak YouTube, banyak apa bagaimana berbicara di depan apa kelas ataupun apa berbicara dengan orang yang ingin biar kita bisa memperkenalkan produk usaha yang kita jalankan dan itu butuh proses. Nah, itu mungkin Bu yang bisa saya apa kasih sharing ya, masukan. Nah, tetap saya Ah, juga saya juga sendiri masih masih belajar, masih berproses Bu ya. Karena kan apa ilmu ini dinamis, tidak tidak apa tidak baku, dan dengan rekan-rekan semua saya juga dapat ilmu baru, dengan yang lain juga dapat ilmu. Ini Bu Tini, mangga mm. itu dari saya mungkin. Oh iya, Ya, ya, terima kasih Pak. Nanti kabar-kabar kalau ada sekolah public speaking sama digital, saya gaptek loh di digital. Siap, siap, Eh, insya Allah Bu Tini. ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ada warahmatullahi satu wabarakatuh. pertanyaan lagi nih Coach dari kolom komentar. Ini dari Bu Rina bertanya kalau gimana sih menjaga mindset agar positif terus Coach tanpa ragu-ragu dan curiga karena ada pelatihan pendampingan pengen kirim delegasi kadang-kadang nggak maksimal nanti nyampainya ke saya gitu Coach. Baik, dari siapa ya Mas Izi ya? Pertanyaannya dari, Di Bu Rina. oh itu Bu Rina. Ya, halo Assalamualaikum Bu Rina. Wilujeng siang, selamat siang Bu Rina. Ya, konsepnya ini Bu, sebenarnya konsep mindset kita, dasarnya aja dulu Bu, kita harus positive thinking ya. Walaupun ya apa mungkin sebagian orang menganggap apa kita apa negatif, tapi kita harus punya namanya pola pemikiran yang positive thinking. Karena ini berdampak ya buat kita ya. Seorang entrepreneur kalau negative thinking terus, mungkin usahanya nggak akan maju-maju karena sedikit-sedikit punya keraguan, ketakutan untuk menjalankan usaha. Dan namanya delegasi, ya kita percayakan ke delegasi ini, tapi jangan sepenuhnya ya. Ada ranah-ranah yang memang bisa kita delegasikan untuk tim kita, tapi ada ranah yang memang harus kita sebagai ownernya yang turun. Tidak semua full kita delegasikan ke tim kita. Ada hal-hal yang memang uh, kita sebagai founder atau owner yang memegangnya gitu. Tapi berikan kepercayaan dalam arti sepenuhnya dalam hal untuk wirausaha peningkatannya ya, peningkatannya. Nah, delegasi ini misalkan diikutkan ke pelatihan. Nah, beri kebebasan, beri kepercayaan, tapi tolong rangkum atau memberikan laporan apa kegiatan yang dijalankan di pelatihan, apa yang bisa mereka dapat. Artinya biar mereka juga apa yang kita delegasikan itu diberi kepercayaan bahwa kita sebagai timnya gitu. Jangan negatif thinking dulu. Karena ini banyak mindset para pelaku usaha belum juga memulai sudah mundur. Nah, itu tadi yang apa yang saya bilang, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil, dan beri kepercayaan ke tim yang kita punya. Artinya kepercayaan ini jangan ragu ya, tapi dalam ranah tidak sepenuhnya kita delegasikan ke kepercayaan yang kita apa kita wakilkan. Ada ranah-ranah yang memang harus kita sebagai founder owner yang turun, tapi untuk hal-hal yang sifatnya baik itu secara apa peningkatan produknya atau usahanya, ya kita harus punya tim. Ini pengalaman dari saya, Mas Izi juga Ibu Rina. Saya banyak tim ya. Saya dulu bikin namanya apa konsultan. Di lapangan ya saya sebagai founder memberikan kebebasan ke teman-teman. Tapi kan tidak semua mindset orang beda sama ya. Ada yang ya itu. Nah, kalau saya berpikiran positif aja dulu. Kita jalankan usaha, kita berikan kepercayaan mereka. Nah, itu kan kembali lagi ke kita ya. Kalau kita Allah itu akan berprasangka bagaimana makhluknya. Kalau kita berprasangka buruk ke orang ya, itu yang akan kembali ke kita. Tapi kalau kita berprasangka positif, ya insya Allah itu yang akan kita apa dapatkan. Walaupun di dalam perjalanan ada namanya apa ya yang tidak sesuai, tapi itu kan namanya proses ya perjalanan. Itu akan membuat diri kita makin makin kuat, makin apa bisa mengatasi hal-hal yang sifatnya memang tidak sesuai dengan apa yang kemauan kita. Pokoknya intinya positif thinking aja dulu Bu untuk menjalankan suatu usaha, berikan kepercayaan, delegasi ke temannya dalam artian ada ranah-ranahnya. Itu mungkin Bu Rina, Mas Izi.
Ya, hatur nuhun Ya, Coach. Mungkin terima kasih langsung Coach. ya, terima kasih Bu Rina. Karena waktunya sudah hampir habis, jadi mungkin closing statement aja Coach atau ada tugasnya nggak nih Coach untuk follow up dari kelas ini gitu Coach? Baik, saya tugas mungkin tadi kan tadi pola-pola atau konsep yang saya infokan, sharing ke rekan-rekan semua eh, bisa diterapkan nih Mas Izi secara perlahan ya, tidak semua bisa berbarengan. Nah ini konsep yang pertama saya minta tuh mindsetnya dulu rekan-rekan semuanya, karena kita, sebagai seorang entrepreneur kita harus punya mindset sebagai wirausaha, jangan mindset sebagai pedagang. Ini banyak salah kaprah nih rekan-rekan atau Mas Izi. Mindset pedagang atau pengusaha itu beda ya, beda dalam artian pedagang ya tetap ujung-ujungnya memang goalsnya mencari rezeki ya, mencari cuan. Pengusaha pun sama, tapi perbedaannya di proses ya. Kalau pedagang dia tidak harus memikirkan hal-hal yang sifatnya tadi manajemen, maintenance, mungkin apa mindset. Itu lebih 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 apa lebih simpel. Tapi kalau seorang entrepreneur, seorang pengusaha harus punya namanya tadi ya apa si kaset jiwa si kaset. Nah, mungkin tugasnya ya tolong apa terapkan ataupun eh, coba konsep ini diimplementasikan nih di teman-teman semuanya dengan apa sampai di jauh mana pola yang saya buat untuk rekan semua apa ada peningkatan secara apa secara kualitas itu bisa mungkin bisa lapor atau gimana Mas Izi. Jadi memberikan evaluasi dalam satu usahanya dengan konsep yang saya sharing tadi Mas Izi. Jadi mungkin mereka membuat apa laporan ya dalam bentuk PR-nya itu mungkin Mas Izi. Si kaset ini diterapkan apakah sudah sampai sejauh mana mereka menerapkan pola yang coba saya sharing ke rekan-rekan semuanya. Oke. Buat laporan tentang penerapan si kaset gitu ya Kang ya? Ya, ya, karena ini basic ya sebagai seorang entrepreneur kita harus punya dan jiwa semangat si kaset kalau saya menyebutnya. Mungkin istilah di luar ada, tapi kalau saya pribadi untuk mudah rekan-rekan menerapkan ya 3C, 3K dan 3 set itu Mas Izi. Ya, nanti kita koordinasi via grup untuk pengumpulan dan lain sebagainya. Terima kasih Kang Uki waktunya hari ini. Semoga Sami-sami Kang Izi. lancar semua urusan Amin, amin. dan ibundanya juga segera sehat ya Kang ya. Amin, amin, amin. Kang. Doanya semuanya juga gitu ya. Oke, kita untuk bagian akhir mungkin boleh foto bersama ya rekan-rekan yang punya waktu, boleh yang punya Dibuka ya tidak ada ininya halangan ya. gitu ya, boleh open kamera untuk kita foto bersama. Oh ya Mas Izi, wirausaha Ya, sekolah wirausaha punya slogan atau apa nih sekolah wirausaha? belum ada nih Kang, baru Belum ya? eh, masih ini aja UMKM layak invest aja nih. Oke. Oke, siap Paling ya, ini ya hitungan semangat ini tangannya apa semangat semua nih tangan apa dikepalkan. boleh semuanya hitungan ketiga ya. Berikan senyum yang terbaik. Siap, satu, dua, tiga. Oke, ditahan satu, dua, tiga. Siap, hatur nuhun semuanya. Terima Ya, kasih banyak atas ya sama-sama kesempatannya hari semuanya. ini. Tur nuhun. Semoga bermanfaat dan nanti kita bisa diskusi lagi di grup ya. Kang Uki juga sudah ada, saya masukkan ke dalam grup peserta. Jadi teman-teman nanti bisa banyak tanya jawab dan diskusi juga via grup. Dari saya mungkin cukup gitu ya. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam perkataan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atur nuhun Kang Uki, Mas Izi. Ini semuanya izin saya tutup ya Zoom-nya.